Assalamualaikum kawan Aswara, ketemu lagi dengan saya Abdul Qadir. Abdul Qadir. Itu nama kalau nanti sudah hijrah. Jailani nggak? Enggak, itu mah anaknya Dani. Saya mah anaknya Samsunar. Ini sebenarnya udah lama banget saya pengen punya narasumber itu yang punya latar belakang anak punk. Ada beberapa pertanyaan dalam hidup saya yang nggak bisa saya jawab. Biasanya sih saya selalu bisa jawab. Kali ini saya nggak bisa jawab. Alhamdulillah di depan saya sudah hadir kawan baru Aswara. Namanya siapa? Antum? Bilal. Bilal apa? Bilal Salam. Kayak nama musola. Banyak bener. Cakep tuh jadi nama musola. Nanti saya doain deh kalau ada rezeki. Amin. Bikin musola namanya Bilal. Bilal Salam. Artinya ada Ya artinya Bilal sahabat Rasulullah. Nah, salamnya. Ayo. Assalamualaikum. Saya mau tanya nih. Antum kan dari informasi teman saya itu anak punk. Benar. Punk, Vespa, ya semuanya dah. Pertama kali terjun itu Pertama kalinya ya di punk. tahun berapa lang? 1 SMA kalau nggak salah. Berarti itu sekolah. Udah sekolah. Tapi belum tatoan satu SMA. Udah karena tatoan makanya nggak sekolah lagi. Oh gitu. Jadi anak punk dulu, tatoan dulu atau tatoan dulu jadi anak punk? Belum. Jadi pas dulu 1 SMA tuh habis UAS kita ya ada libur tuh kan. Libur semester. Touring Vespa kan ke Purwokerto. Nah, pulang-pulang deh bikin tato Di muka. jari sini sama di kaki kan, langsung di luar lagi. Pulang ke rumah nyokap lihat. Ya nyokap lihat Apa-apaan lu? begitu dah. Terus? Namanya orang tua kan, Iya. mau anaknya tatoan malas. Dia bilang nggak sih, udah lu ngapain sih sekolah badung banget gitu atau gimana enggak? Enggak. Dia tetap nyuruh Sekolah, Tapi tapi kan masalahnya kitanya. sekolah kitanya apa sekolah yang nggak terima? Dari saya yang sendiri, dari anaknya sendiri tuh udah nggak mau sekolah-sekolah lagi gitu. Karena udah tahu bebas, udah pengen bebas gitu ya. Di sekolah boleh nggak sih tatoan? Enggak dong. Memutuskan nggak sekolah, akhirnya jadi anak punk profesional. Iya, maksudnya nggak part time lagi, jadi betul-betul full time jadi anak punk. Seiring berjalannya waktu ya begitu. Tapi prosesnya masih pulang ke rumah atau udah di on the street gitu? Enggak, udah jarang. Dulu tuh udah jarang banget pulang ke rumah. Nyokap nangis nggak tuh ketika tahu anaknya begitu? Nangis lah pasti ya. Namanya orang tua kan. Nggak kepikiran? Nggak kepikiran, cuma pada saat itu kita kayak ya gue pengen fun aja gitu, nggak sempat mikir ke situ kan di umur segitu. Nggak pulang-pulang paling lama berapa lama? 2 tahun, Nggak pernah pulang sama sekali? 3 tahun kadang. Nggak pulang sama sekali? Nggak pulang sama Walaupun sekali? kadang di Jakarta cuma nggak pulang ke rumah gitu. Sama sekali nggak pulang? Dengar suara takbiran Allah, Nah, itu sedih banget tuh. Akbar. Sedih tuh. Ini anak pang punya hati kan? Nggak kayak pisau kan? Biasanya nangis tuh kalau malam takbiran di luar. Anak pang nangis? Nangis. Dengar takbiran nangis? Di hati kecil tuh kayak anjir gua. Anjing gua nggak pulang. Nah, jauh banget kan dari rumah ya kan. Tapi nggak pulang juga? Nggak pulang juga. Pas ada anak pang nih, ini aja nih ya gitu. Ada nggak? Seru-seruan aja sih paling kayak begitu. Paling jauh Purwakarta. Semenjak keluar dari itu kan langsung terabas ke Sumatera. Oh pernah ke Sumatera? Kemananya? Bengkulu, Jambi, Naik- Lampung. naik Vespa? Ada yang naik Vespa, ada yang BM-BM-an. Saya ada kabar-kabar dari acara-acara gitu kan setiap kota kita datang ke sana. Datang. Kalau dari jauh nih, dari daerah mana gitu biasanya dijamu kan sama mereka. Di jamunya gimana tuh? Mabuk-mabukan. Oh. paling asik anak pang mana? Daerah mana? Sama aja sih sebenarnya. Kan beda wilayah. Ada kulturnya nggak sih? Kulturnya sih sama aja sebenarnya. Yang bedain paling khas minuman daerahnya. Tadi nih, yang tadi kita ngobrol sebelum kita di sini tuh. Kenapa banyak cewek-cewek bergabung di anak punk itu? Nah, Itu kalian tarik atau mereka join sih sebenarnya? kebanyakan itu anak-anak broken home sih, Kak. Karena biasanya yang kalau datang-datang begitu tuh mereka udah mengamati dari jauh-jauh hari tuh. Udah mantau. Iya. Udah Kayaknya mantau. gue asik nih ikut mereka nih. Makanya Gabung nggak? Gabung Hasil, nggak? iya, mentoknya dia datengin kan untuk bergabung gitu. Nah, terus kalau udah begitu kalian sorry nih, maaf ya. Kita bicara dulu nih sebelum bicara sekarang. Kalian manfaatin nggak sih? Kita bicara seksualnya. Kan mereka perempuan tuh. Enggak juga sih. Kadang malah kalau ada yang datang-datang begitu lu kenapa kabur dari rumah begini-gini kita ngasih solusi buat lu pulang deh soalnya daripada nyusahin kan. Pikirin ntar kalau kenapa-napa orang tua yang laporin kita yang dini. Pernah nggak sih kejadian orang tua anak-anak tuh Sering banyak kan. nyamporin kalian gitu? Yang disangkain pasti kita kan yang dikambing hitamin padahal tuh bocah sendiri yang datang. Tapi ada nggak sih mereka tuh jadi kayak hamil segala macam? Pernah nggak sih kamu punya kasus seperti itu? Banyak teman-teman yang kalau dia misalnya pacaran nih di jalanan dia hamil, ada yang pulang, ada yang lahirin tetap di kos-kosan. Tapi ngekos? Ngekos banyak yang ngekos kan, ngontrak gitu. Maksudnya bukan yang tinggal di emper-emperan gitu? Iya, sebagian kan ada yang di emperan. Nah, kalau ada nggak sih yang cewek itu ada di emperan ya, ada banyak. terus itu di emperan atau apa ngekos? Di emperan juga pernah, ngekos juga. Emang kan kita lebih enakan ngekos kan. Duitnya dari mana? Iya dari ngamen itu lah. Kalau di emperan kan resikonya gede kan. Apa tuh? Ya apaan aja dulu kita kalau ini
ributnya sama preman ya kan, geng-geng motor. Ada takutnya juga? Ya nggak takut juga, maksudnya kalau kita lagi tidur tau dia main Bacok? colongan kan. Oh. Biasanya kan begitu. Tapi sering nggak sih anak pang kayak ribut sama geng motor sama apa gitu? Dulu sering ya dulu, apalagi kalau di luar daerah gitu. Ada banyak juga daerah-daerah yang benci dengan anak-anak pang gitu. Biasanya tuh merangin tuh mereka. Basmi ya? Iya, basmi. Tapi kalau sama kalian, paling kan gara-gara mabok ya? Nah, tapi namanya di jalan ya sebenarnya hukum rimba sih, kuat-kuatan aja. Ribut gitu-gitu sering? Sering? Celengan mulu ini. Masa? Terus kenapa ya anak pang itu identik dengan tato? Semuanya hampir. Iya, maksudnya kenapa ada nggak sih kamu pernah jumpain anak pang yang nggak pakai tato? Semua ada. Apa bersih dia nggak pakai tato? Bersih. Malah ada yang dia nggak ngerokok gitu, nggak minum. Tapi kucel? Ya dia ngikut doang gitu. Itu kenapa dia bisa begitu? Apa karena kalian nggak bisa mempengaruhi dia atau gimana? Nggak juga sih, cuma individu sendiri kan, dia mau tatoan sih bebas, mau minum juga bebas, terserah gitu. Jadi tergantung orang ya. Nggak karena teman gitu, misalnya teman lu tatoan dong, culun banget sih lu nggak tatoan gitu. Ada nggak sih gitu teman? Cuman ketika kita di circle itu kan kita ngiri biasanya gitu. Ngiri kalau dia punya tatoan banyak gitu. Kan? Gue pengen nih kan tatoan asik, cuma kalau dia imannya kuat nggak tatoan. Itu tato di muka bikin di mana tuh? Yang bacanya tuh Laos. Chaos, kira Laos. Itu di mana bikinnya tuh? Dia pas di Malang. Oh jauh. Anak Malang yang natoin? Waktu itu nggak lagi jalan sama anak NTT. Wah NTT ya terus? Jadi kan pas udah nggak nyetrit lagi nih, kita main ke dunia tato. Jadi nyamperinnya ke studio tato, anak tato. Udah nggak di jalanan lagi tuh. Terus mereka yang natoin. Iya, tato-tatoan. Terakhir kapan di jalan? Lupa dah kalau diingat-ingat tahun. Nah, kalau hijrahnya nih dari betul-betul meninggalkan dunia punk, tato segala macam itu kapan? Baru 2019. Momennya apa sih yang bikin kamu tuh akhirnya memutuskan hijrah dari dunia yang sudah kamu lalui? Jenuh sih sebenarnya. Kayak bete aja hidupnya. Mikirin buat berubah tuh kayak jenuhnya itu emang udah lama, cuma pas kemarin tuh kayak bener-bener lu saatnya berubah gitu. Apakah karena orang atau kan dari sendiri? Karena diri sendiri. Jadi pas habis dari jalanan, Vespa dan lain sebagainya, hasil kan mentok di Bali. Di Bali terakhir. Terus udah di sana kan udah ngerasain semuanya, udah dapat semuanya. Lama-lamaan bete dah. Hidup begitu-gitu doang kan. Memutusin untuk pulang ke rumah. Dalam kondisi udah begini? Iya, udah begini. Bokap masih ada? Bokap masih ada. Nyokap ada ya? Nyokap ada. Apa kata mereka? Ya orang tua mah udah ngelosin aja udah nggak bisa dibilangin kan. Sorry, tapi minum ya? Minum ya. Narkoba? Apa tuh? Ya semuanya hampir, cuma ngetep doang nggak. Kok sabu mahal ya? Kan kalau buat begituan mah ada aja duitnya. Kalau sekarang susah ya? Sekarang nggak tahu dah. Kalau dulu idenya ada aja kan? Iya, dapat aja. Kayaknya akalnya 1000, sekarang banyak gitu. Terus orang tua bilang apa pas pulang? Kamu bilang kamu mau udahan ya, udah mau tobat gitu? Enggak bilang ke orang tua buat tobat juga sih. Orang tua tuh emang kayak udah ya udah ada. Lu mau ngapain? Lu mau ya bebas lu aja dah. Nah, di rumah tuh udah kayak mau ngapain aja dibebas gitu di rumah. Nah, akhirnya ketika pulang memutuskan untuk dari diri sendiri nih untuk pulang kan dari Bali tuh pulang ke Jakarta. Ternyata pengen ngurangin deh, gue mau ngurangin diri gitu ya. Cuma prosesnya itu kan berat, nggak langsung begitu aja. Tetap di Jakarta tuh walaupun udah tinggal di rumah tetap masih begitu-begitu lagi. Benar-benar stop. Itu apa itu? Benar-benar stopnya 2019 tuh lagi di salah satu base camp kan di rumah temen nih. Lagi nongkrong begini rame-rame sekitar jam 2 malam atau jam 3 malam itu lagi giting setinggi-tingginya deh tuh. Terus tiba-tiba gue nangis depan orang banyak. Oh gitu. Itu dalam hati gue kayak ada yang bisikin, lu tuh gue ciptain bukan untuk berbuat seperti ini. Masya Allah. Detik itu juga gue nangis depan orang banyak kayak begini nih. Pada bingung kali nih? Bingung lah, sangka kesurupan atau kenapa nih bocah ya kan. Cuma gue gak jawab, gue langsung pulang. Gue langsung pulang ke rumah, gue ngetok-ngetok rumah kan. Nangis juga tuh masih nangis ngocor. Nangisnya tuh yang kayak nggak dibikin-bikin, masih nangis. Ya, natural lah ya. Kayak udah ngalir sendiri aja. Ngeplong gitu aja kan. Terus ngetok rumah, dibuka sama orang tua, bingung dong. Ngapa lu? Apa nih lu kejar polisi apa gimana? Masih suzon aja orang tua ya. Gue minta maaf sama orang tua. Bingung, masih bingung nih. Masih bingung orang tua kan, tengah malam gitu kan, menjelang subuh. Gue minta maaf, nyuci kakinya, minum airnya ya kan. Gue minum apa? Itu yang bikin sakti itu. Gue mandi wajib ya kan, terus gue baca Quran sampai subuh. Dari proses giting sampai akhirnya begitu. Besoknya hidup gue berubah 1000 derajat. Serius lo?
Biasanya kan kalau habis giting nih paginya ampasan dong, gue pengen ngulang lagi kan. Enggak. Jadi apa? Udah fresh aja. Fresh kayak bayi baru lahir. Tenang aja. Apa respon orang tua? Buat di pertama-tama itu enggak. Ngasih ini drama nih. Nah, soalnya ini kan bohong nih. Dulu kan gue udah pernah juga mencoba ya kan. Cuman emang kalau dari Allahnya belum kan belum. Berarti ini benar-benar dari Allah ya. Ya muqallibul qulub ya. Jadi dia yang menggerakkan hati kita. Berarti lu sepakat nggak sih kalau hidayah itu dari Allah, bukan karena orang lain, bukan karena kalau Allah bilang belum ya belum. Percuma kita mendakwahin orang kalau dia nggak dapat hidayah dari Allah. Kan berarti sekarang gitu. Berarti hidayah itu dicari ya? Hidayah dicari dong, dikejar ya kan. Nggak nunggu. Pengen nggak sih datang ke anak-anak pang lu terus kasih mereka pemahaman? Ya sekarang kan begitu. Aneh kadang ke teman-teman dulu kan buat ngajak dan lain sebagainya. Ya cuma itu hanya untuk menggugurkan kewajiban doang sama kita, sama muslim kan wajib mengingatkan. Urusan dia berubah apa enggaknya ya udah urusan Allah. Karena kebanyakan diajak nih satu kampung nih waktu itu nih, kampung nih anak mudanya nih mau. Berjalan sebulan 2 bulan dia balik lagi, pusing kita. Kecewa nggak sih gitu? Kecewa, ada rasa sakit hatinya sih. Gimana sih ketika lu ngeliat orang yang udah bejat nih terus berubah, gak gara-gara lu sebenarnya, gara-gara Allah kan, cuma wasilah lu nih buat ngajak dia. Kita seneng dong. Tapi ada nggak sih teman gitu mikir lu apaan sih lu? Udah pasti. Kalau pertama-tama apalagi pas gue di awal-awal ya sampai bilang anjing surga banget lo sampai mutus silaturahmi, gila. Begitu. Pada saat itu iman gue belum kuat banget lagi. Anjir gue balik lagi dan nih. terus. Coba enggak dong, ntar gue kalah dong. Setan ketawa lagi kalau gue balik lagi kan. Enggak, gue diemin. Jadi godaan sampai sekarang masih ada? Kalau buat dari teman-teman udah. Alkohol udah enggak ya? Udah enggak. Teman-teman udah menghargai? Udah menghargai. Semuanya jadi kayak minta maaf. Ya orang yang ngomong itu minta maaf sendiri ngeliat kesungguhan kita. Ya. Tapi mereka belum tobat? Belum dapat hidayah? Doain aja. Pas di awal-awal nih, kan rumah gue kayak jadi base camp gitu juga kan. Anak pang? Enggak semuanya mau anak kapan aja gitu. Ini gara-gara gue udah mulai berubah kan, gue tinggalin kan semuanya nih, handphone dan lain sebagainya, gue udah nggak main dah tuh. Ngilang dulu kan di rumah, mereka orang datang rumah, bawain minuman segala iya bareng-bareng gitu deh, sekali 2 kali ya kan. Lo nggak mau? Kali 2 kali gue masih terima, di awal-awal gue belum kuat nih. Yang setelah lo nangis lo masih minum juga? Gue masih belum tahu caranya buat ini nolaknya gimana gitu. Oh, jadi menghargain. Di proses hijrah itu kan pas di awal-awal tuh masih gampang banget goyang kan. Pada saat itu juga gue belum ketemu guru, belum ngaji dan lain sebagainya. Jangan lu ngomong dulu, gue baru mau nanya gurunya, lu udah ngomong duluan guru. Akhirnya ketemu guru di mana? Akhirnya udah setengah tahun kali itu gue ada di rumah aja kan, nggak keluar. Aja. Tapi sholat segala macam rajin. Sholat di rumah juga, sholat di rumah nih. Belum berani buat nggak ke musola. Nggak ke masjid. Jumatan doang. Orang pernah ngeliatin nggak sih kalau misalnya awal-awal? Nah itu kan di awal-awal makanya gue nggak berani keluar karena itu. Hari memutuskan untuk keluar Jumatan itu gimana rasanya? Kan jadi pasti pusat perhatian. Pusat perhatian, apalagi bocah-bocah, aduh. Apa gimana? Kalau ada anak kecil nih, ketika lagi sholat nih, dia di depan kita lagi. Wah, om ini, wah gitu. Lo nggak gini? Apaan sih lu? Lo nggak gitu? Pengen ketawa tapi gimana ya? Walhasil ya udah. Karena orang yang kerja di rumah kan, ada orang kerja di rumah nih, kebetulan dia anak majelis nih. Walhasil gue beraniin diri buat nanya dia, kapan nih ada majelis gitu. Ikut dah. Ikut. Sendirian tuh, nggak ada teman sama sekali. Walhasil gue ngikut di mana pertama kalinya? Waktu itu maulid di luar Batang kalau nggak salah Haul. Utara ya? Iya, keluar dari situ gue udah terusan fresh kan, mulai berani nih. Sendiri-sendirian padahal. Ya udah mulai dapat channel deh. Ada nggak sih teman sesama anak pang yang udah hijrah juga, kalian bikin grup atau bikin apa komunitas gitu yang pang hijrah atau istilahnya? Banyak. Ikut nggak? Enggak sih. Kenapa? Ya beda aja gitu. Bedanya? Maksudnya beda jalurnya. Emang jalurnya apa? Kan jalurnya ada macem-macem. Nah, ente ngambil jalurnya gimana? Ana jalurnya ke habaib aja ngaji. Bukan yang keras-keras gitu enggak ya? Enggak. Ngaji aja. Tapi orang tua sekarang gimana responnya setelah tahu anaknya benar-benar bertobat hijrah? Seneng deh. Bangga lah. Apalagi pas di awal-awal tuh ngeliat sungguhan gua nih. Jadi itu gua pas awal berubah, setiap habis sholat nih ada pajangan kulkas bentuk Ka'bah. Jadi gue setelah habis sholat gue berdoa depan situ. Yang sana? Iya, ya kan.
Jelang berapa bulan berangkat semua. Alhamdulillah. Udah sana. Dari mana bisa uang sendiri atau ada sponsor? Ya, orang tua berangkatin kan. Orang tua usahanya apa? Ada usaha sih, Apa toko tuh? grosir gitu. Juragan juga nih anak rupanya. Lu sering ngambil uang di laci ya? Dulu. Iya, udah serius ya? Ngambil di laci kan? Aku nggak sih orang tua gitu? Enggak sih. Kalau ngambil uang di laci? Gue pikir sih orang tua emang udah tahu lah. Dia kan berabad-abad itu dia ngejalanin itu. Dia Dia tahu pasti perhitungannya kan. Berarti pura-pura nggak tahu ya? Iya. Sekarang apa kegiatan? Sekarang udah birrul walidain aja. Berbakti kepada kedua orang tua. Dari zaman dulu gua bejat kan gua di luar mulu, masa ya gua bener di luar lagi. Nah, sekarang di rumah aja. Di rumah aja. Dulu soalnya gua hampir edik juga kan buat ngaji tuh hampir setiap hari dulu. Dulu ngaji setiap hari. Sekarang ngaji udah kurang-kurangin. Kurang. Terus bokap kan lu masa udah bener lu masih aja di luar mulu kan gitu. Lu ngaji lu kurangin deh berapa hari sekali gitu. Ya. Berarti untuk biaya ngaji sama dari orang tua juga? Ya nggak pakai duit juga kan ngaji. Lah kalau biayanya? Kesananya? Kan nggak bayar. Ya yang dekat-dekat rumah doang. Oh, kirain kok sampai keluar kota kemana-kemana nggak gitu ya? Enggak. Tapi udah nggak ngambil lagi di laci kan? Minta aja. Enggak minta juga. Ada jalannya sesuatu. Ada ya? Ada usaha? Ada. Ada gini kan misalnya kadang-kadang anak pang itu kan disalurkan tuh. Iya banyak bakat-bakat. Iya, kan. disalurkan kan. Yang tadi apa? Tasawuf underground. Tasawuf underground. Kan diajarin ya. Yang saya lihat tuh latihan sablon. Barista, ada yang ada kafenya ada juga. kafe, steam mobil motor gitu. Kepikiran nggak sih buat begitu? Kepikiran dong pastinya buat teman-teman sendiri kan. Apa udah buat? Sampai sekarang sih udah. Udah buat. Cuma bukan buat sendiri, kayak kita ngerangkul, kita ngelempar ke orang lain gitu. Orang lain. Masih tahap seperti itu. Kalau buat sendiri sih belum ada. Rezekinya doain aja. Insya Allah. Amin. Pernah nggak sih di masjid rumah tuh diminta untuk kasih ceramah atau gimana atau jangan gitu biar anak-anak murid itu jadi Sih paling jadi imam doang tuh. imam sholat itu? Karena jadi imam sekarang. Masya Allah. Anak pang gitu. Ada nggak sih mereka yang ketika selesai acara mereka nanya, ini gimana bang? Gue pengennya hijrah kayak lu nih bang. Tolong dong bang dibimbing segala macam gitu. Banyak tuh. Tiap hari kali nge-DM-in orang-orang. Ada yang nge-DM ya? Mau mama bawa bapak yang anaknya begini, yang anak begitu, semua curhat semua dah. Serius lah. Keren. Atau nggak pengen dihilangin? Pengen sebenarnya, cuma kan ada hukum fikihnya juga. Gimana tuh? Hukum fikihnya gimana? Apa yang sudah dibuat jangan dihilangkan? Iya, kan ngilangin kan kita dulu NATO juga, kita juga tahu cara ngilanginnya gimana. Kita tahu rasanya, orang kan nggak tahu rasanya, cuma bisa ngomong doang. Jadi karena fikihnya nggak mau menghilangkan? Iya, karena prosesnya kan berkali-kali bertahap ngilangin tato, nggak langsung di laser lu hilang, lu harus berapa kali pertemuan Iya, kan, bener. tergantung dalam tato lu juga. Iya benar. Nah, terus Apalagi kayak gua sebadan begini, habis It- dong gua it- kayak disiram air panas. itu full body. Pengen sih yang di muka nih. Ya, biar muka dulu nggak. Pengen yang muka. Belum? Gitu. Nggak pengen. Cuma ya begitu rasanya begitu. Nggak kuat. Bukan yang nggak kuat ya, nyakitin diri kedua kalinya, kan jatuhnya. Ya, tapi kan bukannya lebih baik dihapus gitu. Saya sih nggak mau ini ya, nggak mau ngejudge gitu. Karena orang bilang, lu kalau tatuan air wudhu nggak masuk, kan biasanya begitu ya? Enggak dulu doang, itu di awal-awal doang. Sekarang nggak ya? Sekarang enggak. Seiring berjalannya waktu nggak ada yang pernah bilang. Semua ulama ya, baik yang luar negeri maupun yang dalam negeri, nggak pernah pas pertama kali ketemu ngomong, lu sholat lu nggak terima apa sih ini, enggak gitu. Mereka nggak begitu kan dakwanya. Begitu langsung nggak sholat lagi dong kalau orang di Orang nggak sholat lagi. Iya. Jadi kadang nih nggak diterima nih. Tato tuh ini nggak sih, nyandung nggak sih? Nyandu makanya bisa banyak kan. Pengen lagi. Bisa nyetopnya gimana? Cuma kalau kita udah kebanyakan nih, udah lama nggak nato nih, kayak udah males gitu. Saya pernah ngeliat tuh anak pang. Sekarang parah kan, banyak banget sekarang Iya, yang sampai jadi hitam gitu. kayak gue pengen ngomong, ntar lu nyesel anjir kayak gue Nah, gitu. lu pernah nggak sih ketemu mereka, lu nyesel loh? Banyak yang diomongin, cuman kan Sama aja. kayak gue dulu aja dah gitu kan, percuma gitu. Cuma, tapi selama di jalan tuh pernah nggak sih melakukan kejahatan? Nggak kriminal malah. Nggak kriminal. Tapi teman-teman udah nggak kriminal. Iya, kalau ada yang itu kita gulung, kita eksekusi sendiri dong. Pasti ya? Pasti nggak boleh. Nggak boleh. Pengen nggak sih lu datang ke mereka, lu ngobrol lagi hati ke hati gitu? Iya, kadang dulu tuh gue hampir setiap minggu Pasti keluar dengan setelan biasa ya, nggak begini. nggak begini. Biasanya kabur dia kalau gue samperin begini. Gitu. Oh gitu. Udah hukum alam kayaknya. Ketika lu ngejar akhirat lu nih, teman-teman lu tuh
Yang masih begitu kayak udah menjauh sendiri, mental. Circle-nya masih berkurang ya. Iya. Jangan kan yang jauh-jauh yang kayak tetangga aja udah mulai ketika lu udah sholat dan lain sebagainya tuh kayak ngejauh, yang dia masih begitu ya. Tapi kalau yang dianya baik pasti akan berteman gitu. Pasti. Berarti kan nggak masalah kan? Kita menemukan teman yang baru Iya. dalam akidah. Bener. Selanjutnya apa nih goalsnya, planningnya apa sih terkait kehidupan lu? Ya gue rencananya sih pengen sebanyak-banyaknya ngerangkul temen gue ya, orang-orang yang masih dalam hidup ya begajulan. Gue pengen ajak balik ke jalan Allah. Punya pesan-pesan nggak sih buat teman-teman lu, seandainya teman-teman lu yang masih sekarang ini ada di jalan gitu? Mungkin pesan-pesannya gini, senakal-nakalnya lu, sebandal-bandalnya lu, sebajing-bajingan lu, jangan pernah tinggalin sholat deh. Karena sholat itu pondasi. Karena gimana ya, wahai yang meninggalkan sholat, musibahmu ini lebih besar daripada musibahnya iblis. Karena iblis Menolak sujud sama Nabi Adam kan. Sedangkan orang yang meninggalkan sholat menolak sujud kepada Allah. Ada apa lu sama Tuhan lu tuh kenapa? Padahal dalam sholat itu momen ketika seorang hamba ngobrol kepada Sang Pencipta. Benar. Ya lu masa nggak mau kan ngobrol sama yang nyiptain lu? Ada apa gitu? Dalam diri lu tuh ada apa? Coba lu renungin deh. Ada apa dalam diri lu? Karena di diri lu tuh belum ada hidayah. Oke, udah banyak juga ya yang gue dapat dari kawan Aswara ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bilal bermanfaat bagi kita semua ya. Dan saya berharap juga Bilal nggak sampai di sini doang Lal. Ya, gue berharap lu terus menebar manfaat buat teman-teman lu, terutama teman-teman lu yang masih ada di jalur kiri nih, belum dia lulus nih ya. Karena kan khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat. Oke, assalamualaikum, ciao. Waalaikumsalam. Ini gua dari Haswara ada kenangan buat lo nih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalender ya. Amin. Lo masih lihat kalender nggak? Lihat dong, sampai hari di handphone juga ada kan. Iya makanya itu. Ini gua kasih kalender sama kaos nih, kaos kita ya. Ini Usaima.